Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 19 Juni 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Makam seorang ASN di Kabupaten Simeulue yang meninggal dunia pada Kamis 9 Juni dini hari dibongkar untuk diautopsi. ASN atas nama Aisyah diduga kuat menjadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh suaminya sendiri berinisial RS. Saat ini tersangka juga telah ditahan di Mapolres Simeulue. Saat ini penyidik sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait kematian korban termasuk motif dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh suami korban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Sari Mulyasno yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mulyasno. Ya, baik Mei. Selamat siang Tribuners. Dari Kabupaten Simeulue Aceh dapat kami laporkan yang bahwa terkait dengan pembongkaran makam seorang ASN di Kabupaten Simeulue, sebagaimana penjelasan pihak keamanan melalui Kapolres Simeulue bahwa kuat dugaan kematian Aisyah 40 tahun tidak wajar, diduga kuat menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri berinisial RS 45 tahun. Terkait dengan pembongkaran makam ASN tersebut terpantau berlangsung sukses, di mana tim dokter telah menyelesaikan tugasnya dengan pengawalan ketat dari pihak keamanan. Untuk diketahui bahwa ASN yang sehari-hari bekerja di Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue ini meninggal dunia pada Kamis pada tanggal 9 Juni dini hari lalu, pekan lalu maksud kami. Saat itu tersangka menyampaikan kepada keluarga korban kematian dari korban ini merupakan bunuh diri, namun dari pihak keluarga merasa curiga karena kematian dari korban secara tidak wajar dan tiba-tiba. Oleh karena itu pada hari ketiga setelah pihak penyidik mengumpulkan bukti-bukti awal, di mana pada saat takjiah hari ketiga di rumah korban dan tersangka ini, saat itu juga tersangka langsung dibawa ke Mapolres Simeulue, langsung dilakukan penahanan. Dari pihak penyidik sendiri, sebagaimana penyampaian Kapolres Simeulue AKBP Jatmiko bahwa belum sampai dengan saat ini masih terus melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan pembunuhan tersebut, dan sebagaimana penyampaian dari Kapolres bahwa dalam waktu dekat ini akan disimpulkan penyebab maupun motif dari pembunuhan tersebut. Mei. Baik, terima kasih rekan Mulyasno atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Simeulue. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini kita melaksanakan otopsi mayat korban almarhum Aisyah untuk motif dan dalam penyelidikan, dan ini adalah dalam rangka mengejar bukti-bukti almarhum meninggal atau sebab-sebab kematian, sehingga menjadi alat penyidik dalam rangka nanti sebagai melengkapi alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP. Dugaan pelaku sementara siapa, Pak Kapolres? Untuk dugaan sementara adalah suami korban sendiri. Untuk motif kita langsung lagi dalam penyelidikan. Kejadiannya kapan itu, Pak? Untuk kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 8 Juni pukul 11 meninggalnya korban. Dan dilaporkan oleh suami korban ke orang tuanya hari Kamis jam 3 atau jam 4 malam atau jam tanggal 8. Kemudian
polisi dalam waktu 6 hari melaksanakan penyelidikan terkait dengan adanya dugaan wajar, sehingga dari olah TKP dan keterangan para saksi awal dan barang bukti yang kita temukan di lokasi rumah korban, buat dugaan, dan kami menyimpulkan sementara dugaan sementara adalah suami dari korban, dan ini pun diakui oleh pelaku. Motif sementara Pak Kapolres hingga terjadi kejadian ini? Untuk motifnya lagi kita perdalam. Sejumlah pasangan mesum terjaring razia kos-kosan di Purwokerto pada Minggu 19 Juni. Petugas yang melakukan razia adalah gabungan dari tim Satpol PP bersama dengan BNNK Banyumas. Dari hasil razia tersebut, petugas mendapati ada 9 pasangan muda-mudi yang berstatus belum menikah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Permata Putra Sejati yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Jati. Selamat siang, Mei. Dapat saya informasikan bahwa pada hari ini, Minggu 19 Juni 2022, tim gabungan dari Satpol PP Kabupaten Banyumas bersama dengan tim BNNK Banyumas ini melakukan razia di sejumlah tempat kosan yang ada di wilayah Purwokerto. Tim gabungan menyisir sejumlah tempat kosan yang dijadikan sebagai tempat mesum. Dan berdasarkan hasil dari razia tersebut, ada 9 pasangan yang terjaring razia dan didapati mereka yang merupakan bukan pasangan resmi ini berada di kamar sejumlah kosan yang ada di Purwokerto. Berdasarkan pantauan kami yang ada di kosan di wilayah Grup Perum Gria Limas Permai ada di Purwokerto ini, ada 7 pasangan yang rata-rata mereka masih berusia 17 tahun, itu diamankan dan diperiksa oleh petugas Satpol PP. Mereka dengan jelas merupakan pasangan yang bukan resmi. Hal itu ketika ditanyai oleh para petugas, mereka tidak mempunyai bukti bahwa mereka adalah sebagai seorang pasangan yang sudah menikah. Bahkan ada juga pasangan-pasangan dari luar Purwokerto yang memang sengaja untuk menginap di salah satu tempat kosan tersebut. Kemudian di tempat lain, di tempat kosan lain, yaitu tempatnya di daerah Karangklesem, Purwokerto, itu juga ada 2 pasangan yang diamankan dan mereka juga merupakan pasangan suami istri. Teman-teman Tribuners, sebagai informasi bahwa razia kali ini adalah sebagai informasi yang dilaporkan langsung oleh masyarakat terkait dengan keresahan mereka dengan keberadaan tempat kos tersebut yang berdasarkan penyelidikan dari tim Satpol PP ternyata itu adalah tempat kos yang berkedok sebagai tempat penginapan murah yang ada di Purwokerto. Setelah ditelisik lebih lanjut, tempat kosan tersebut adalah sebuah penginapan, salah satu penginapan yang bisa menggunakan online seperti pemesanan online, dan itu juga izinnya belum jelas ya terkait dengan adanya penginapan tersebut. Dan untuk biaya sewanya sendiri atau biaya menginapnya sendiri bisa dibilang itu termasuk murah, yaitu 135.000 per malam, dan hal itulah yang menjadi salah satu pemicu utama banyaknya muda-mudi yang mencoba untuk menginap di situ untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Kemudian berdasarkan razia tadi, selain didapati pasangan mesum, tim BNNK atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas juga melakukan tes urin kepada para penghuni kos tersebut. Dan berdasarkan pemeriksaan dan tes urin, terdapat 2 orang yang terindikasi menggunakan obat-obat terlarang, yaitu salah satunya adalah tramadol. 2 orang penghuni kos tersebut langsung dibawa ke kantor BNNK Kabupaten Banyumas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Teman-teman Tribuners dapat diinformasikan bahwa untuk razia kali ini memang ada berbagai macam keluhan dari masyarakat yang mengatakan bahwa keberadaan kos tersebut yang digunakan sebagai tempat mesum ini banyak menuai keluhan dari masyarakat, terutama bagi para mereka yang melihat hilir mudik para muda-mudi yang memang masuk ke dalam tempat tersebut, sehingga
tim dari Satpol PP yang mendapatkan keluhan tersebut langsung mencoba untuk merazia dan mendatangi lokasi tersebut. Kemudian dari pihak Satpol PP memang mengakui, yaitu dari Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas, Bapak Setia Hendra, yang mengatakan bahwa memang kesulitan utama untuk mencari atau menjaring orang-orang atau muda-mudi yang mesum di tempat tersebut kan memang untuk izin dari rumah yang dijadikan sebagai tempat kosan tersebut, yaitu banyak yang menggunakan secara online, sehingga tidak bisa secara langsung seperti itu petugas Satpol PP dapat menjaring atau mencari lokasi-lokasi yang bisa dijadikan para muda-mudi itu untuk melakukan tindakan yang tidak semestinya. Kemudian untuk pasangan yang terjaring itu 9 pasangan itu diberikan dibina oleh petugas Satpol PP, termasuk dimintai kartu KTP-nya, kemudian didata dan dimintai keterangan, dan orang tua pun juga akan dipanggil untuk mengetahui tindakan yang oleh para anak-anak mereka ini lakukan. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Jati atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Tramas Tribum Satpol PP Banyumas. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita menindaklanjuti dari aduan masyarakat terkait dengan keberadaan kosan yang meresahkan masyarakat, karena pertama tidak tertib masuk ke lingkungan masyarakat, kemudian dari mengganggu ketertiban, motor masuk, kemudian itu barangkali karena ada kosan yang menampung laki-laki dan perempuan tidak beraturan. Intinya itu. Karena kami merasa bahwa keberantasan kosan ini juga terkait dengan mungkin penyalahgunaan narkoba dan hukum lain, sehingga kami menggandeng untuk bersama-sama melaksanakan operasi. Saya kira itu. Dan itu tadi yang di sana itu alih fungsi ya, Ya alih fungsi, tapi sementara belum ada izinnya. Belum ada izinnya. Itu masih izin yang lama. Itu masih kos-kosan. Izinnya masih kos-kosan. Ya, izinnya masih kos-kosan. Izin yang baru yang OYO itu belum ada. Tindak lanjutnya kan seperti apa karena belum berizin itu, Mas? Besok hari Senin atau Selasa kita panggil yang bersangkutan untuk melengkapi. Kalau ada izinnya, nanti barangkali kita pembinaan terkait dengan tata tertib. Jadi karena itu keberanian di lingkungan sih, di masyarakat. Kalau tidak ada ya nanti bisa izin yang OYO-nya itu kita pending gitu. Kasus yang dialami oleh mantan Kepala Desa Kuripan Selatan, Kecamatan 4 Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim bernama Yusman Effendi menjadi pelajaran terutama bagi aparat desa. Pasalnya tersangka diduga telah menyelewengkan dana desa yang merugikan negara sekitar 570 juta rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan selama 4 jam, tersangka dijebloskan dalam penjara oleh tim Kejaksaan Muara Enim pada Kamis 16 Juni. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Post, Ardani Zuhri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ardani. Baik, Mei, bahwa mantan Kepala Desa Kuripan Selatan, Kecamatan 4 Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim, Yusman Effendi atau YE, diperiksa selama 4 jam oleh Kejaksaan Negeri Muara Enim. Setelah cukup bukti-bukti, kemudian dimasukkan dalam penjara. Terungkapnya kasus korupsi ini berawal dari laporan masyarakat kepada Inspektorat Kabupaten Muara Enim bahwa masyarakat curiga selama kepemimpinan Yusman Effendi ada hal-hal yang tidak sewajarnya dalam pengelolaan keuangan. Dari laporan tersebut, pihak Inspektorat melakukan pemanggilan untuk klarifikasi dan melakukan pemeriksaan administrasi keuangan Desa Kuripan Selatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ada kerugian negara. Dugaan kerugian negara berasal dari anggaran dana desa. Mulai tahun selama dia menjabat 2016 sampai 2021. Kerugian tersebut diperkirakan
sebesar 570 juta yang diduga diselewengkan tersangka selama masa jabatan secara bertahap. Atas ada dugaan kerugian negara tersebut, akhirnya pihak investorat meminta kepada tersangka untuk mengembalikan uang tersebut dilakukan secara persuasif dengan waktu tertentu. Tapi pada saat deadline waktu, ternyata tersangka tidak bisa mengembalikan uang tersebut, sehingga pihak inspektorat melimpahkan kasus tersebut ke pihak Kajari Muara Enim. Menurut Kajari Muara Enim melalui Kasipitsus Ari Prasetyo, bahwa setelah pihaknya mendapatkan laporan dari pihak inspektorat, langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan setidaknya 187 barang bukti terhadap kecurigaan penyelewengan dilakukan oleh tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan selama 4 jam, akhirnya tersangka diduga kuat terbukti melakukan penyelewengan tersebut, sehingga tersangka langsung dijebloskan dalam penjara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, melarikan diri atau lain-lain. Dan saat ini tersangka telah dimasukkan dalam penjara, merupakan penjara titipan dari Kejaksaan Muara Enim selama 2 hari ke depan. Atas perbuatan tersangka akan disangkakan dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara sampai 20 tahun penjara. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Ardhani Zuhri atas laporan Anda, dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasipitsus Kejari Muara Enim. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat sore, rekan-rekan media yang saya hormati. Pada siang ini dari Kejaksaan Negeri Muara Enim merilis hasil penyidikan yang telah kita lakukan. Bahwasanya penyidikan ini dilakukan terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana desa di Desa Kuripan Selatan, Kecamatan 4 Kedelai Daku, Kabupaten Muara Enim untuk tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020, di mana pada saat itu dijabat oleh Kades yang berinisial YE. Berdasarkan hasil penyidikan, kita tim penyidik sudah menemukan 2 alat bukti terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga pada hari ini kita menetapkan 1 orang sebagai tersangka dengan inisial YE dengan modus di mana dalam laporan pertanggungjawaban keuangan desa tersebut dilakukan secara fiktif, manipulatif, dan ada setoran biaya pajak yang dipotong namun tidak setor ke kas negara. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh inspektorat, potensi kerugian negara kita dapati sebesar 570 juta. Saat ini untuk yang bersangkutan kita sangkakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor untuk melakukan proses percepatan penanganan perkara. Hari ini yang bersangkutan kita tahan, kita titipkan 20 hari ke depan di Lapas Muara Enim. Mungkin itu sampaikan. Untuk kronologisnya, Bang? Sehingga terjadi pengaduan atau terjadi kegiatan fiktif sehingga termasuk pajak Terungkap. Oke. sehingga terungkap. Awalnya ini merupakan hasil audit khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Muara Enim tahun 2021. Jadi berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan adanya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi resmi melantik pengganti antar waktu atas nama Elianti pada Kamis 16 Juni. Paripurna pelantikan PAW itu bertempat di ruang sidang utama DPRD Sigi, Desa Kota Rindau, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Diketahui Elianti berasal dari Partai Demokrat menggantikan Anas dari Dapil Doloraya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Palu, Moh Salam, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Salam. Baik, terima kasih rekan Mei dan Tribuners sekalian. Dapat kami informasikan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi resmi melantik pengganti antar waktu atas nama Elianti Kamis kemarin. Paripurna pelantikan PAW itu bertempat di ruang sidang utama DPRD Sigi, Desa Kota Rindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Diketahui Elianti berasal dari Partai Demokrat menggantikan Anas dari Dapil Doloraya.
Elianti pun akan menjadi pengganti antar waktu masa bakti 2019 sampai 2024. Pelantikan itu dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Sigi Muhammad Rizalin Jinai. Hal itu sesuai keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 30 Mei 2022 tentang peresmian pemberhentian Anas dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Elianti sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi masa bakti 2019 sampai 2024. Hadir dalam pengucapan sumpah PAW dari fraksi Partai Demokrat itu antara lain Asisten 1 Andi Ilham, Wakapolres Sigi Kompol Kiki Kristina, Perwira Penghubung Kodim 1306 Kota Palu Mayor TNI Aidin Pakaya, Kejari Donggala, Ketua KPU Sigi Suleman, Ketua Bawaslu Sigi TNI Mariani Petololo, dan Ketua Pengadilan Negeri Donggala. Selain itu penggantian terwaktu dari Partai Demokrat Elianti juga memboyong suami dan anaknya dalam pelantikan dan pengucapan sumpah sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi tersebut. Amatan kami di lapangan, Elianti datang ke kantor DPRD Kabupaten Sigi mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dengan jilbab sama dengan warna Partai Demokrat. Sementara itu suaminya sendiri yang bernama Witarmin Lasimpara mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan baju berwarna biru. Sedangkan anak laki-lakinya menggunakan setelan yang sama dengan Witarmin. Sejak pukul 8 pagi, tim Raja Wali Partai Demokrat sudah berada di depan kantor DPRD Sigi. Paripurna pengambilan sumpah PAW itu dimulai sekitar pukul 10 WITA. Di depan kantor DPRD Sigi juga didirikan tenda untuk para tamu undangan lainnya. Satu layar LCD pun disediakan oleh Sekretariat DPRD Sigi, sehingga tamu undangan dapat menyaksikan pengambilan sumpah PAW Elianti dari luar gedung DPRD. Juga Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sigi pun menyambut baik dengan dilantiknya pengganti antar waktu Elianti di DPRD Sigi. Hal itu diutarakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sigi Ayub Wilem Darawiyah. Ia menjelaskan partainya akan segera melakukan pembenahan internal di DPC maupun fraksi Partai Demokrat di DPRD Sigi. Setelah pelantikan Ibu Elianti, tentunya Partai Demokrat mulai menghadiri dan menjelaskan kepada masyarakat kenapa ada PAW. Menjadi keputusan DPP Partai Demokrat Pusat dan juga hasil keputusan Mahkamah Agung. Ketua Komisi 3 DPRD Sigi itu menuturkan pasca dilantiknya Elianti menjadi PAW di DPRD Sigi, maka pihaknya bakal melakukan konsolidasi dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Selanjutnya tentunya ia menjadi pimpinan di Partai Demokrat Kabupaten Sigi akan melakukan konsolidasi sampai kepada akar rumput untuk memikirkan bagaimana memikirkan Partai Demokrat dalam menghadapi pemilu mendatang, rekan Mei. Ya, baik. Terima kasih Salam atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DPC Partai Demokrat Sigi. Berikut tayangannya untuk Anda. Setelah pelantikan Ibu Elianti, tentunya Partai Demokrat mulai membenahi diri, menjelaskan kepada masyarakat itu yang pertama kenapa ada PAW, ya, karena ini sudah menjadi keputusan DPP Partai Demokrat Pusat dan juga hasil keputusan Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung. Selanjutnya tentunya kami sebagai pimpinan di Partai Demokrat Kabupaten Sigi akan melakukan konsolidasi sampai kepada akar rumput untuk bagaimana memikirkan Partai Demokrat dalam menghadapi pemilu 2024. Saya kira itu yang paling penting, intinya ya. Yang pertama begini, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Anas yang selama ini kurang lebih 2,5 tahun sudah bersama-sama dengan kami di DPRD Kabupaten Sigi dan juga di DPC sebagai unsur pimpinan di DPC atas jasa-jasa beliau, di mana beliau sangat aktif, ya, sangat aktif dan juga sangat kreatif, sangat memikirkan partai, ya. Itu semua kami tidak bisa mengabaikan, dan pada kesempatan ini juga saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kami karena Pak Anas hanya di PAW, tidak dikeluarkan dari partai, maka kami mengharapkan Pak Anas tetap bersama-sama dengan kami dalam melakukan perjuangan menghadapi kemajuan untuk kebesaran Partai Demokrat ke depan. Nah, tapi itu semua terpulang kepada beliau, ya, terpulang kepada beliau. Mudah-mudahan.
Isak tangis keluarga mengiringi pelepasan 19 calon jemaah haji di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat pada Jumat 17 Juni. Silih berganti keluarga memberikan selamat dan pelukan kepada para calon jemaah haji. Ketua Panitia Pelaksana Pelepasan 19 calon jemaah haji Kabupaten Manggarai Barat, Hilarius Madi mengatakan belasan calon jemaah tersebut telah menunggu selama 2 tahun karena pandemi COVID-19. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Gesio Viana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Gesio. Baik, selamat siang rekan Mei, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Isak tangis pecah dan mengiringi pelepasan sebanyak 19 calon jamaah haji yang dilepas di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat. Pelepasan sendiri dilakukan oleh Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Julianus Weng, dan dihadiri oleh sejumlah undangan diantaranya unsur TNI Polri, Kepala Kantor Agama, maupun juga keluarga dari para calon jemaah haji yang akan diberangkatkan. Tangisan dari para keluarga di dalam kesempatan itu terjadi saat momentum salam-salaman maupun juga momentum para calon jemaah haji menyapa para tamu undangan maupun juga keluarga yang hadir. Silih berganti keluarga sembari memberikan selamat, mereka juga memberikan pelukan maupun juga dukungan serta doa kepada para calon jamaah haji. Sementara itu, para calon jamaah haji pun juga dalam kesempatan itu terlarut dalam suasana sebab mereka dalam hal ini para calon jamaah haji cukup lama menanti untuk bisa menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Berdasarkan data dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat, jumlah calon jamaah haji yang terdaftar dari Kabupaten Manggarai Barat kurang lebih sebanyak 1.700 orang. Dan dari 1.700 orang ini terpilih sebanyak 20 orang yang mewakili Kabupaten Manggarai Barat untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Namun dari 20 orang ini, 1 orang calon jamaah haji mengundurkan diri, sehingga hingga keberangkatan nanti di tanggal 22 Juni 2020 mendatang dari Labuan Bajo ke Surabaya, hanya 19 orang yang mewakili Kabupaten Manggarai Barat. Sementara itu, Dr. Julianus Weng selaku Wakil Bupati Manggarai Barat dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi yang telah membuka kesempatan bagi umat Islam, lebih khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Pihaknya juga mengimbau dan juga memberikan saran kepada para calon jamaah haji agar tetap menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri yang baik guna melaksanakan ibadah haji yang akan berlangsung 1 bulan lebih lamanya. Karena itu para calon jamaah haji yang berkesempatan diwawancarai pada kesempatan itu menyatakan rasa syukur maupun juga rasa senang yang luar biasa sebab penantian cukup lama ditambah selama 2 tahun dari 2020 hingga 2021 tahun lalu tidak berkesempatan untuk melakukan ibadah haji. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Gesio atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Bupati Manggarai Barat serta calon jamaah haji. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi kami berharap jaga kesehatan supaya nanti Bapak Ibu di sana bisa sehat, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di sana yang panas, bisa mengikuti semua kegiatan di sana dengan baik, sehingga nanti menjadi haji yang mabrur kalau tidak salah namanya Pak Haji Aziz. Dan akhirnya nanti bisa kembali berkumpul dengan keluarga di sini dan kami di sini dalam keadaan baik dan selamat. Pesan yang ketiga dari kami semua, di sana nanti tentu Bapak Ibu banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan. Yang pertama, jaga kekompakan dalam satu tim. Pasti nanti dibagi di tim-tim di sana. Jadi jangan melupakan teman saat itu. Tahu nih satu tim saya temannya, kan nanti orang berjuta orang di sana. Jangan sampai terpisah
dari kelompoknya. Mencari orang di ribuan aja susah, apalagi kalau di jutaan orang. Jadi jangan pernah lepas dari kelompok kita di sana nanti. Saya yakin pasti sudah ada pemandu yang disiapkan. Tapi jangan hanya mengandalkan pemandu, minimal kita juga, tetangga kita, minimal teman yang sesama dari kita, dari Komodo, Manggarai Barat ini, ingat-ingat, wih teman saya ini mana sebenarnya? Mungkin ada yang satu asik, ketemu ada teman barunya, terpisah jauh dari rombongannya. Jadi ingat, teman kita mengingatkan, saling mengingatkan sesama teman, kekompakan kita jaga, jangan sampai kita nanti terpisah. Merasa senang sekali kita terpilih dari begitu banyaknya anggota, mungkin ya dari 1.700 kita yang terpilih hanya 20 orang, cuma yang satunya tidak ikut. Jadi 19 orang yang kita dipilih, kita masuk. Ibu perasaannya gimana? 2 tahun menunggu. Wih, itu 2 tahun menunggu, kita rasa senang sekali, lebih dari apa yang kita, pokoknya senang betul kita. Mau berangkat sudah kita ini, dari 2 tahun kita menunggu itu. Tunggu kabar-kabar baiknya, baru bulan kemarin sudah kita dapat kabar. Terkait persiapan Bu, dari hari ini sampai ke depan nanti seperti apa persiapan? Ya persiapan kita semaksimal mungkin lah begitu ya, karena kita sudah merindukan juga di sana. Cuman kalau saya sih kan jauh dengan keluarga, makanya senang sedih lah intinya. Campur aduk ya. Campur aduk kita. Mungkin harapannya ke depan seperti apa Bu? Mudah-mudahan harapan ke depannya nanti jemaah haji tiap tahun lancar, kita jalannya lancar lah, setiap tahun ada, terus kuotanya kita bertambah lagi, bukan kuota 20 lagi, kita tambah banyak lagi kuota. Mudah-mudahan Kabupaten Manggarai Barat bisa usahakan. Mungkin ada ucapan terima kasih kepada siapa saja Bu? Kita ucapkan terima kasih kepada Pemda Manggarai Barat yang sudah usaha, yang sudah begitu banyak bantu kita calon jemaah haji. Cuma terima kasih juga kepada Kementerian Agama juga, kita semua yang mendukung kita lah, calon jemaah haji yang sudah membantu kita. Terima kasih. Satlantas Polresta Bandar Lampung melaksanakan gebiar tertib berlalu lintas dalam rangkaian Operasi Patuh Krakatau 2022. Pada gebiar tertib berlalu lintas tersebut, anggota Satlantas membagikan hadiah seperti helm dan lainnya kepada pengendara yang tertib dan menaati aturan berlalu lintas. Dengan cara unik, di antara anggota Satlantas ada yang berkostum ala pahlawan nasional asal Lampung, yaitu Radin Inten II. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Bayu. Ya, selamat siang rekan Mei dan Tribuners. Berdasarkan informasi dari Kaslantas Polresta Bandar Lampung, bahwasannya kemarin Satlantas Polresta Bandar Lampung menggelar operasi Patuh Krakatau. Dalam operasi ini, menurut Kasatlantas Polresta Bandar Lampung, Bapak AKP Rohmawan sengaja mendatangkan salah satu pahlawan nasional, yakni pahlawan asal Lampung, Raden Inten II, pada saat operasi Krakatau tersebut. Tujuannya dengan menghadirkan pahlawan Raden Inten ini, harapannya para pengendara juga bisa mentaati aturan-aturan yang diberlakukan, khususnya untuk taat dan patuh terhadap peraturan berlalu lintas. Nah, dijelaskan oleh AKP Rohmawan bahwasannya pada saat pelaksanaan operasi patuh ini, kurang lebih 6 hari terakhir, terdapat 111 penindakan yang dilakukan oleh anggota Polresta Bandar Lampung terhadap pelanggar, kemudian 130 pengendara yang terkena teguran. Di antaranya mereka tidak menggunakan helm dan lain-lainnya. Pada saat operasi patuh ini juga, Polresta Bandar Lampung melihat ketika ada pengendara yang taat, patuh dan semua lengkap, diberikan hadiah, yakni berupa helm, sembako dan juga beras. Tujuannya karena untuk mengapresiasi bagi masyarakat atau pengendara yang benar-benar taat berlalu lintas, dari mulai kendaraan yang lengkap, ada spion dan
memakai helm 2 untuk yang dibonceng, kemudian surat menyurat juga lengkap mereka, dan itulah diberikan reward bagi mereka yang tertib. Nah, Polresta Bandar Lampung juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap patuh dan taat berlalu lintas karena keselamatan dan semuanya itu untuk kepentingan pengendara sendiri. Begitu rekan Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Bayu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ajang Street Race edisi ketiga yang digelar di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi disambut antusias pengunjung dan para joki balap yang turut serta mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan yang digelar oleh Polda Metro Jaya. Street Race edisi ketiga ini cukup banyak diminati oleh pembalap karena jumlah pendaftar sendiri lebih banyak daripada kegiatan Street Race yang digelar Ancol maupun BSD Tangerang. Street Race Meikarta diikuti oleh 565 pembalap selama 2 hari pada Sabtu 18 Juni hingga Minggu 19 Juni. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Joko Supriyanto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Joko. Zaman sekarang Kejuaraan Nasional Slalom 2022 digelar di Gor Satria Purwokerto pada Sabtu 18 Juni. Abednego selaku panitia penyelenggara Kejurnas Slalom 202 mengatakan peserta yang mengikuti ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Terdapat 7 kelas grup dalam Kejurnas Slalom 2022 ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Imah Masito yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Imah. Ya, Tribuners, terkait dengan kejuaraan nasional slalom yang sudah dilaksanakan pada hari kemarin, yakni hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 berjalan dengan baik, sudah dimulai dari pagi hingga malam hari. Para peserta yang mengikuti ini berasal dari berbagai seluruh Indonesia, baik dari Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, hingga ke Bali, berkumpul di Gor Satria Purwokerto untuk mengikuti turnamen balap mobil di Gor Satria pada hari kemarin. Ya, dari informasi yang saya dapatkan ada sebanyak 169 para peserta di putaran pertama yang nanti kemudian disortir menjadi 150 untuk mendapatkan waktu tercepat. Ya, nantinya para peserta ini masuk dalam 7 kategori kelas yang sudah diadakan oleh para pihak panitia, yakni antara lain ada di kelas A, kelas B, dan juga kelas F. Jadi di setiap kelas-kelas ini terdapat aturannya sendiri. Dari kelas A untuk kendaraan yang memiliki kecepatan di atas 1.500 cc, kemudian juga di kelas B untuk modifikasi gerak roda belakang, kemudian juga untuk yang kelas F ini untuk modifikasi dari kendaraan-kendaraan yang ingin mengikuti ajang kejuaraan nasional pada hari kemarin. Ya, dari informasi yang saya dapatkan juga bahwasannya untuk kejuaraan nasional kelas A, putaran pertama ini diambil 10 dengan waktu tercepat, di mana untuk yang kelas A, ini di posisi pertama ada Hendriko Setiaputra dari Jakarta. Ini dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia. Kemudian untuk di kelas B atau gerak roda belakang ini di posisi pertama ada Andrian Septianto. Kemudian di kelas F atau untuk modifikasi ini ada di posisi pertama oleh Anjasara Wahyu dari
DKI Jakarta, yakni dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia. Dan untuk kegiatan slalom ini 2022 ini juga diikuti oleh para pembalap-pembalap wanita yang ada sebanyak 5 wanita atau 5 pembalap wanita, di mana peslalom dari tiap-tiap tim ini salah satunya yang berada di posisi pertama ini sudah cukup terkenal, yakni Alinka Hardianti asal dari Jakarta atau dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia. Ya, kegiatan ini cukup ramai didatangi para pengunjung yang ingin menyaksikan bagaimana sensasi melihat kendaraan-kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dengan melewati kon-kon yang sudah disediakan dari para panitia. Tak jarang juga terlihat di sana kendaraan-kendaraan yang menyentuh dari kon-kon yang sudah disediakan dari panitia, yang membuat para penonton berteriak-teriak melihat para pembalap mereka melakukan ajang balap di area Gor Satria Purwokerto. Seperti itu. Baik, terima kasih Imam Masito atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ajang Street Race edisi ketiga yang digelar di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi disambut antusias pengunjung dan para joki balap yang turut serta mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan yang digelar oleh Polda Metro Jaya. Street Race edisi ketiga ini cukup banyak diminati oleh pembalap karena jumlah pendaftar sendiri lebih banyak daripada kegiatan Street Race yang digelar Ancol maupun BSD Tangerang. Street Race Meikarta diikuti oleh 565 pembalap selama 2 hari, yaitu Sabtu 18 Juni dan Minggu 19 Juni. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Joko Supriyanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Joko. Ya, baik, Mei, baca harian Tribuners, dan di sini disampaikan bahwa hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan dari kegiatan street race yang digelar di Meikarta, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Dan berdasarkan pantauan kami Tribuners bahwa memang antusias masyarakat bahkan pengunjung, begitupun juga joki pembalap cukup antusias mengikuti kegiatan street race di hari kedua pada hari ini sendiri. Dan tadi bisa dilihat bahwa pengunjung sendiri cukup ramai ingin menyaksikan bagaimana kegiatan street race di Meikarta ini berlangsung pada hari ini, karena memang masyarakat sendiri mengakui ingin melihat secara langsung bagaimana aksi para joki beraksi di lintasan balap yang digelar di Meikarta, Kabupaten Bekasi pada hari ini sendiri. Dan tadi cukup terlihat ada beberapa tak hanya muda-mudi saja, tapi juga terlihat ada beberapa keluarga juga, bahkan mengajak anak-anak mereka untuk menyaksikan kegiatan street race yang digelar pada hari ini di Meikarta. Begitu Mei, maksudnya. Baik, terima kasih Joko atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengunjung Street Race Meikarta Cikarang. Berikut tayangannya untuk Anda. Bu Ina, ini kan ada ajang street race nih. Ini datang sama keluarga itu gimana ini? Ya, quality time sekalian nonton hiburan. Oh, emang suka balap atau gimana ya, Bu? Suka lah, apalagi balapan di depan rumah. Oh gitu. Emang ini pengen gitu akhirnya datang sini, Bu. Iya. Datang sama siapa aja, Bu? Sama saudara. Sama saudara. Ini pertama kali. Yang pertama kemarin nggak sini berarti ya? Enggak. Oh, oke. Biasanya apa sih, Bu? Kenapa alasannya bisa pengen lihat atau pengen menyaksikan? Ya, alasannya biar langsung live aja, jangan di TV terus. Oh, oke. Oke. Bu, ini kan akhirnya di Meikarta kan ada kegiatan street race nih, Bu. Nah, mungkin harapannya ke depan gimana nih sebagai warga nih? Apakah mungkin digelar berlanjut atau gimana? Ya, mudah-mudahan bisa lanjut, sukses selalu. Oke. Terima kasih, Bu. Nita Emilia, ibu rumah tangga yang menjadi korban perampokan dengan menggunakan senjata tajam terjadi di Paninggilan Utara, Ciledug, Kota Tangerang pada Rabu 15 Juni lalu menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Nita Emilia sempat nekat melawan meskipun sang pelaku perampokan membawa sajam berjenis golok. Wanita berusia 43 tahun itu pun akhirnya mengungkapkan alasan terkait tindakannya yang terbilang berani tersebut.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Gilbert Semsandro yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Gilbert. Ya, baik Mei. Kejadian perampokan bersenjata tajam terjadi di kawasan Paninggilan Utara, Ciledug, Kota Tangerang pada Rabu 15 Juni 2022 lalu, di mana 3 orang perampok menyasar sebuah kontrakan milik yang ditempati oleh keluarga Nita Emelia, yang mana kejadian tersebut terjadi pada pukul 01.15 waktu Indonesia Barat. Dan pada saat kejadian perampokan, Nita Emelia, seorang ibu rumah tangga, mengaku sedang posisi tertidur lelap ketika 3 orang perampok datang menggedor kediamannya. Dan seketika selanjutnya pintu dipaksa untuk dibuka dan perampok kemudian masuk ke dalam rumah dan mengacak-acak rumah untuk melakukan pencarian terhadap barang-barang berharga miliknya. Namun demikian, saat menjalankan aksinya tersebut, Nita Emelia mengaku tidak terima saat melihat perampok menginjak putrinya, dua orang putrinya yang berusia 13 tahun dan 2 tahun 11 bulan, yang mana putri sulungnya tersebut diinjak oleh perampok, sempat diinjak kepalanya oleh sang perampok, dan kemudian putri bungsunya yang berusia 2 tahun dikalungkan senjata tajam jenis celurit ke leher dari putri tersebut. Tak terima melihat aksi para perampok yang dinilai ganas tersebut, Nita Emelia pun melakukan perlawanan kepada perampok, dan perlawanan kepada perampok dilakukan di dalam rumah ketika salah seorang perampok lainnya melakukan pembongkaran terhadap lemari dari milik Nita Emelia sendiri. Dan saat itu perampok yang menggunakan senjata tajam golok tidak berkutik saat dilawan oleh Nita Emelia. Dan kemudian perampok pun melarikan diri bersama 2 orang lainnya. Namun naas, salah satu dari perampok tersebut tidak berhasil diamankan oleh warga sekitar saat ketika Nita Emelia keluar dan mencari dan meneriakkan kepada warga untuk meminta tolong ataupun bantuan. Dan seorang perampok yang berhasil diamankan tersebut kini sudah berada di kepolisian sektor Ciledug atau Polsek Ciledug untuk diamankan. Selanjutnya dimintai keterangan lantaran kondisinya sudah babak belur dihajar massa. Demikian yang laporan sampaikan. Baik, terima kasih Gilbert atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban perampokan. Berikut tayangannya untuk Anda. Itu maksudnya, mohon maaf sebelumnya kan bawa senjata tajam ya, Ibu maksudnya ada berani ngelawan gitu, gimana maksudnya itu Bu? Itu senjata ini kena tangan saya tapi nggak ada bekasnya. Oh. Cuman memar doang ini. Itu bekas pukulan senjata tajam apa pukulan tangan? Tajam, ini tangan. Oh. Ini maksudnya Ibu sempat beri perlawanan kayak gimana itu? Malahnya saya gini, saya tangkis itunya apa tuh senjata tajamnya. Dia ada coba mau nusukin senjata tajam ya? Iya, dia udah sempat juga mau nusuk leher anak saya yang bayi. Katanya jangan nangis katanya, jangan nangis. Saya tusuk nih, saya bunuh nih. Anak saya udah bisa nangis udah gitu. Yang tadi kecil itu? Iya, bayi umur 2 tahun 11 bulan. Ya, anak saya yang itu HP saya diambil, itu sempat dikembaliin sama dia, kasih ke anak saya. Terus anak saya masukin HP itu ke kantongnya. Dia pikir mau motoin dia. Lu motoin gua? Saya nggak motoin, katanya gitu. Diambil lagi sama dia. Bagaimana memotoin, itu HP juga error kan kameranya. Oh, iya. Itu HP sudah rusak banget, orang HP udah 3 tahun. Berarti sempat ada kekerasan sama Ibu, sama anak Ibu, 2 cewek semua Bu ya? Yang satu usia berapa Bu? 13 tahun yang gede. Yang satu 13 tahun, yang satu tadi masih 2 tahun. 2 tahun 11 bulan. 2 tahun 11 bulan. Dua-duanya yang paling gede tadi diinjak itu, yang satu lagi yang masih bayi pun ditodong pisau sampai leher. Dia ada ngerasa luka atau gimana tuh? Enggak ada lukanya, cuman katanya leher aku mah atit. Sakit gimana? Enggak ada, tapi saya lihat enggak ada bekasnya, enggak ada lukanya. Nah, Ibu bisa sampai kena satu luka itu karena dipukul tangan. Iya, ini tangan. Ini benturan, bukan benturan benda keras, ini mah tangan. Ini kayak begini tuh, begini pegang. Ada berapa luka Bu yang Ibu punya? 1 doang perut, tapi perut saya nggak ada memar, cuma kayaknya luka dalam dah. Di sini nih, dekat sini nih ya. Ini emang.
Stasiun kereta Matraman yang terletak di Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, baru saja diresmikan dengan uji coba yang beroperasi pada Jumat 17 Juni. Menurut pantauan, pada bagian pintu masuk stasiun terlihat palang pintu berwarna merah dalam kondisi membuka jalan. Mengingat terkhusus hari Jumat 17 Juni lalu, akses masuk menaruh kendaraan tidak dikenakan biaya spesial pun lantaran masih dalam tahapan uji coba. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Randy Rutama Putra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Randy. Baik, terima kasih rekan Mei. Ya, jadi stasiun Matraman Jakarta Timur yang bertempatan di Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, resmi sudah diberlakukan coba pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, yang dimana saat peresmian tersebut dihadiri oleh Kepala Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jakarta Banten, yakni Bapak Rode Paulus, dan dia didampingi oleh Ibu Ani Purba selaku Vice President Corporate Secretary KAI Komuter Line. Ya, jadi dalam peresmian tersebut nantinya selama 7 hari ke depan, terhitung tanggal 17 Juni 2022 tepat hari Jumat hingga 7 hari ke depan, yakni diberlakukan uji coba operasional stasiun Matraman Jakarta Timur, yang dimana selama 7 hari ke depan tersebut beberapa petugas sudah mempersiapkan job desk sesuai dengan apa kemauan dari atasan, yakni dari Presiden Vice KAI, yakni Ani Purba, yang dimana nantinya beberapa jajaran akan terus memantau apa kekurangan selama uji coba stasiun Matraman tersebut selama jangka waktu 7 hari ke depan. Yang dimana pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 stasiun Matraman Jakarta Timur tidak dikenakan biaya parkir karena mengingat masih dalam tahapan uji coba. Nantinya setelah tahapan uji coba selesai, pengunjung nantinya akan dikenakan biaya parkir sesuai dengan tarif jam kendaraan mulai masuk hingga keluar, yang dimana nantinya pengunjung akan bisa membayar tarif parkir tarif parkir tersebut dengan metode pembayaran tunai atau non tunai, di mana nantinya di bagian lantai 1 stasiun pengunjung sudah disajikan dengan beberapa fasilitas yang mendukung di stasiun Matraman Jakarta Timur tersebut, yakni diantaranya terdapat 3 loket untuk pembelian tiket di bagian timur stasiun Matraman Jakarta Timur tersebut. Lalu disediakan juga fasilitas yang lainnya, yakni dari musola, antara lain kemudian toilet perempuan dan toilet pria. Dan tidak hanya itu, toilet juga ditambah, yakni toilet untuk terkhusus disabilitas. Dan di lantai 2 pun pengunjung juga disajikan dengan fasilitas 1 buah lift, yakni menuju ke lantai 2 dan ke lantai 1. Dan di pojok sebelah selatan juga terdapat 1 buah eskalator yang menghubungkan pengunjung ke lantai 1 dan ke lantai 2. Hingga saat ini, tepat hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, pantauan Warta Kota Live.com, yakni di stasiun masih juga masih masih dalam tahapan evaluasi atau masih dalam tahapan uji coba. Dibuktikan dengan beberapa petugas juga masih membersihkan bagian-bagian kaca di sekitar stasiun, mengingat stasiun tersebut baru saja diresmikan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 kemarin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Randy atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Pertunjukan seni tari topeng bertaraf internasional, International Mass Fest atau IMF 2022 baru saja diselenggarakan di Kota Solo. IMF 2022 diselenggarakan selama 2 hari di Pura Mangkunegaran Solo. Sejumlah kelompok tari tampil pada acara International Mass Festival 2022 dengan tema Marvelous Mask di Pendopo Prangwedanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Travel, Tias, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Tias. Ya, terima kasih rekan Mei.
Jadi International Mass Festival atau IMF 2022 kali ini diselenggarakan selama 2 hari, mulai dari 17 sampai 18 Juni 2022. Acara ini menjadi pagelaran seni pertunjukan untuk menggali kesenian topeng di Indonesia, sekaligus sebagai wadah silaturahmi para seniman topeng, kolektor topeng, dan para pengrajin topeng, serta komunitas ramai antusiasme warga Kota Solo yang menyaksikan dalam pertunjukan pagelaran IMF 2022 tahun ini. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Tias atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Lampung, Tribuners. Bagi Anda warga Lampung yang ingin menikmati waktu akhir pekan bersama keluarga, Anda bisa mengunjungi pemandian air panas di Desa Muara Putih. Lokasi pemandian air panas ini terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, atau lebih dikenal dengan pemandian air panas Cisarua. Pemandian air panas Cisarua ini terdiri dari 1 kolam dan pipa-pipa yang menyalurkan air panas yang bersumber pada mata air. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Hendra Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Hendra. Baik, terima kasih. Selamat siang rekan Mei dan juga Tribuners yang ada di seluruh Indonesia ya. Terkait pemandian air panas yang berada di Dusun Cisarua ya. Dusun Cisarua, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, memang terkesan cukup terpencil dan jauh ya dari pusat kota Bandar Lampung, kurang lebih sekitar 20 menit apabila dari kota Bandar Lampung. Namun yang menjadi keunikan adalah berbeda dengan pemandian air panas lain ya yang ada di Lampung ataupun di luar Lampung ya tentunya. Di sini itu bentuk pemandiannya berupa kolam-kolam kecil ya, dengan menggunakan gayung mandinya, bukan dengan berendam seperti pada umumnya. Karena menurut pengelola di sana memang agar tidak menularkan penyakit kulit ya, karena memang biasanya orang yang datang ke pemandian air panas itu lebih untuk refleksi atau penyembuhan. Karena juga memang informasi yang kami dapati di lokasi pemandian air panas Cisarua ini itu biasa didatangi oleh para lansia ya biasanya, atau orang-orang tua ya. Jarang sekali anak muda yang datang ke sana karena memang dikhususkan untuk terapi seperti itu Mei. Dan juga untuk tarifnya tentu saja ini sangat murah. Tarif untuk pemandiannya hanya 2.000 saja, dan untuk parkir motor yaitu 2.000 juga ya, dan untuk mobil itu 5.000. Yang menjadi cukup menarik adalah lokasi ini bisa dibilang masih cukup sepi ya, karena memang cukup terpencil walaupun memang sudah lama dibuka untuk umum. Sejak tahun 2012 memang sudah dibuka ya untuk umum. Namun kondisi di sana memang cukup sepi dan cukup asri tentu saja, karena memang di tengah sawah ya lokasi. Nah itu menjadi suatu catatan juga karena aksesnya cukup jauh dari pusat kota dan juga aksesnya yang memang dekat persawahan. Maka dari itu banyak juga masyarakat yang memang cukup enggan sebenarnya datang ke sana dikarenakan salah satunya akses tadi. Seperti itu rekan Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Hendra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Wisata modern Kali Pepe Land menjadi landmark baru di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Wisata yang secara geografis itu berada di Kabupaten Boyolali dan Karanganyar menyulap bantaran Kali Pepe menjadi tempat yang sangat menarik. Pengelola menyulap bantaran Kali Pepe itu menjadi wisata yang setiap pekannya bisa menyedot pengunjung hingga 10.000 orang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, M. Solekan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Solekan. Ya, terima kasih rekan Mei dan seluruh Tribuners di seluruh Indonesia. Saya sampaikan wisata modern atau sebenarnya wisata baru ini yang bernama Kali Pepe Land sudah dibuka sejak 3 minggu yang lalu atau awal Juni 2022. Nah, wisata ini pada Minggu 19 Juni 2022 hari ini khusus dibuka untuk pasar rakyat atau UMKM yang ingin menjajakan dagangannya di Kali Pepe Land. Nah,
pengelola menyampaikan sebelum adanya pasar rakyat dan adanya pasar rakyat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di sekitar atau umumnya di Solo Raya. Nah, Kali Pepelen ini pada pembukaan pasar rakyat pada hari ini mulai memasukkan atau memberikan lapak bagi para UMKM yang berasal dari warga sekitar maupun daerah Solo Raya sekitar 150 UMKM atau pelaku UMKM. Nah, Kali Pepelen ini tidak ada tiket masuk untuk sementara ini, hanya dibebani parkir untuk motor seharga 3.000, mobil Rp5.000. Gitu. Nah, kedepannya pihak pengelola juga akan merencanakan membuka 500 lapak untuk pelaku UMKM, gitu. Nah, selanjutnya untuk wisata Kali Pepelen ini sendiri, untuk sementara ini baru menyediakan wahana seperti mini trail maupun ATV. Untuk kedepannya akan dibuat arung jeram, air terjun dan sebagainya. Begitu Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Solekan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengelola Kali Pepelen. Berikut tayangan untuk Anda. UMKM yang kita terlibat libatkan, sehingga harapan kita setelah pandemi ini mereka juga bergerak punya lapak yang rame, yang menarik gitu, sehingga kita maju bersama-sama UMKM. Saya pikir ke depan memang butuh tempat-tempat kayak gini sebanyak-banyaknya, sehingga perputaran uang, perekonomian itu bergerak, terutama dari rakyat untuk rakyat, kira-kira gitu. Jadi kita sediakan yang menarik itu selama ini kan pasar modern ya, hypermarket itu menarik gitu. Tradisional mulai ditinggalkan, ini jangan sampai terjadi seperti itu, artinya mereka harus punya lahan-lahan yang market yang menarik juga gitu. Nah, ini yang visi kita, bagaimana Kali Pepelen ini maju bersama para UMKM dan warga sekitar. Ini yang menjadi concern kita. Pak, ke depannya untuk penyerapan UMKM ini sendiri ada mungkin lebih bisa 150 atau mungkin ada maksimal atau toleransi? Target kita mungkin di tahun ini sekitar 500 UMKM yang akan kita libatkan setiap weekend dan juga hari liburnya gitu. Itu yang kita, sehingga ini memang benar-benar tempat ini menjadi wadah mereka lah, wadah UMKM untuk berjualan, wadah UMKM untuk mengembangkan dirinya gitu, sehingga nanti tempatnya menarik gitu, jadi tempat yang menarik untuk berjualan. Itu yang harapan kita gitu. Pak, ada sinergitas harga nggak Pak? Ingatkan ingin masyarakat juga kan dari kalangan mana saja? Iya, kita free market, artinya kita siapkan lapak dan juga tidak membayar lapaknya, gratis. Sementara ini mereka. Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku tak masalah Nasdem memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Bahkan menurutnya hal tersebut adalah sebuah kewajaran lantaran setiap partai memiliki mekanisme masing-masing. Kendati demikian, Puan tak menampik PDIP bakal berkoalisi dengan partai manapun dalam pemilu 2024 mendatang termasuk Nasdem. Ia menegaskan PDIP bisa bekerja sama dengan partai mana saja selama tujuannya untuk membangun bangsa dan negara. Saat ditanya soal capres dari PDIP, Puan menegaskan hal tersebut merupakan hak prerogatif Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum. Ia pun memastikan PDIP hanya akan berpegang teguh pada keputusan Megawati. Sebelumnya, Ganjar telah menyatakan ketegasannya terkait namanya yang muncul dalam rekomendasi capres di Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Nasdem. Mengenai hal tersebut, Ganjar mengaku tak mempermasalahkan. Ia menghormati Nasdem sebagai partai yang merekomendasikan dirinya. Namun, tegas Ganjar, ia hanya akan menurut pada Megawati Soekarno Putri karena dirinya adalah kader dari Partai PDIP.
Ganjar enggan menanggapi lebih jauh terkait adanya dukungan partai lain yang akan mengusungnya sebagai capres. Menurutnya pemilihan umum masih jauh dan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah masih banyak yang harus diselesaikan. Ia sendiri tak menanggapi soal banyaknya partai yang dikabarkan akan mengusungnya jika tak dicalonkan PDIP, termasuk Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang diisukan akan mengusung Ganjar di Pilpres 2024. Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah mengumumkan 3 nama calon presiden saat Rakernas di JCC Senayan pada Jumat 17 Juni malam. Ketiga figur yakni Anies, Ganjar, dan Andika dinilai memiliki kualifikasi sebagai capres Nasdem. Untuk itu langkah selanjutnya yang dilakukan Nasdem adalah menjalin komunikasi dengan ketiga tokoh tersebut. Sudah sepekan harga kebutuhan pokok di Pasar Inhutani Nunukan mengalami kenaikan, seperti yang dirasakan oleh salah seorang pedagang bernama Astuti. Astuti mengatakan sudah sepekan kebutuhan pokok di Pasar Inhutani Nunukan mengalami kenaikan, diantaranya seperti cabai, tomat, dan bawang merah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Felis. Halo, Felis. Baik rekan Medan Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa sepekan ini harga barang kebutuhan pokok di Pasar Indutani Nunukan, Kalimantan Utara mengalami kenaikan. Astuti, seorang pedagang di Pasar Indutani, mengatakan bahwa banyak barang kebutuhan pokok yang naik seperti lombok, tomat, bawang merah, yang mana semuanya itu dipasok dari Sulawesi Selatan. Untuk lombok asal Sulsel naik dari harga sebelumnya 50.000 per kilo, kini menjadi 80.000 per kilo. Lalu tomat naik dari harga 10.000 kilonya, kini menjadi 20.000 per kilo. Begitu juga harga bawang merah naik menjadi 45.000 per kilo. Untuk harga bawang putih diinformasikan masih normal atau stabil sampai saat ini, yaitu 30.000 per kilo. Ia mengungkap faktor kenaikan barang pokok tersebut lantaran saat ini di Sulawesi Selatan sedang musim hujan yang menyebabkan gagal panen, sehingga pasokan barang kebutuhan pokok dari Sulawesi Selatan juga terbatas. Selain itu, kata Astuti, buah timun lokal yang juga mengalami kenaikan harga dari 120.000 per kilo menjadi 250.000 per kilonya. Selain dari Sulawesi Selatan, Astuti juga memasok barang kebutuhan pokok dari tahu Malaysia. Dari tahu Malaysia seperti wortel, kentang, dan bawang merah. Untuk bawang merah dari tahu harganya masih normal sampai saat ini, yaitu 15.000 per kilo. Sedangkan wortel naik dari harga 25.000 per kilo menjadi 40.000 per kilo. Saat ini juga pasokan dari Tawau, Malaysia, untuk barang kebutuhan pokok juga terbatas karena informasi yang dihimpun banyak pasokan barang kebutuhan pokok yang kemudian diamankan oleh petugas tempat, sehingga membuat pedagang lokal juga was-was di dalam memesan atau memasok barang kebutuhan pokok dari Malaysia yang membuat pasokan jadi terbatas. Demikian laporan sementara dari Felix, Kalimantan Utara. Kembali ke Medi Studio. Terima kasih Felix atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Insiden meninggalnya dua bobotoh atau supporter Persib Bandung ketika hendak menonton langsung ke stadion ditanggapi pengamat sepak bola senior Anton Sanjoyo. Diketahui nasib nahas menimpa dua bobotoh menjelang laga Persebaya Surabaya versus Persib Bandung pada lanjutan grup C Piala Presiden 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 17 Juni malam. Dua bobotoh meninggal dunia karena diduga terjatuh saat berdesak-desakan masuk ke GBLA. Kejadian itu kemudian ramai diperbincangkan publik sepak bola tanah air di media sosial. Selain bela sungkawa yang dituturkan kepada korban, sorotan juga diberikan kepada oknum supporter hingga panitia pelaksana pertandingan. Menurut situs resmi PSSI, pihak kepolisian hanya mengizinkan 15.000 supporter untuk menonton di GBLA dari kapasitas maksimal yaitu 38.000. Namun supporter yang datang kemungkinan besar melebihi 15.000 orang. Hal itu juga dapat terlihat dari kapasitas GBLA yang hampir penuh. Itu artinya ada potensi penonton tanpa tiket atau memakai identitas palsu yang masuk GBLA. Panpel pun kena semprot publik sepak bola tanah air karena penyaringan supporter yang buruk di stadion. Anton Sanjoyo pun turut menyoroti insiden buruk tersebut. Sorotan pertama adalah soal supporter yang masih minim kesadaran untuk melakukan hal-hal yang benar. Menurut Anton, hal itu tak terlepas dari faktor kurangnya pendidikan supporter di tanah air. Menurut Anton, hal ini merupakan suatu fenomena sosial yang tidak bisa diselesaikan dengan satu cara. Penanganannya pun harus diselesaikan secara komprehensif dengan melibatkan banyak pihak. Terlepas dari itu, pihak yang paling berperan dinilainya jelas merupakan Asosiasi Sepak Bola, dalam hal ini PSSI. Sebab PSSI lah yang memiliki akses untuk mendidik para supporter, setidaknya mulai dari kompetisi-kompetisi di bawah. Lebih lanjut, Anton ikut menyoroti buruknya organisasi massa dari panitia pertandingan di GBLA yang sampai menewaskan dua supporter. Terlepas dari kemungkinan keterlibatan oknum supporter yang membuat GBLA kian sesak, Panpel seharusnya mampu menerapkan sistem kontrol penjualan tiket yang efektif dan melibatkan banyak personel di lapangan. Anton menambahkan Panpel seharusnya paham bahwa ada risiko membludaknya supporter apabila tim-tim besar seperti Persib Bandung saat bermain. Dia menuturkan bahwa risiko itu sangat mungkin terjadi walau jumlah penonton telah dibatasi dan sekalipun ajangnya merupakan pramusim. Cerita pahit datang dari dunia sepak bola Indonesia. Dua pendukung Persib Bandung menjadi korban saat hendak menonton tim kesayangannya bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 17 Juni. Sofiana Yusuf, pemuda asal Ciparigi, Kota Bogor, satu di antara dua korban yang meninggal ketika hendak menonton laga Persib Bandung saat menjamu Persebaya Surabaya di grup C Piala Presiden 2022. Vian, sapaan akrabnya, seorang yang memang dikenal sebagai anggota bobotoh, julukan pendukung tim Kota Kembang Persib Bandung. Ilham, sepupu korban, menceritakan sosok Vian yang dikenal sebagai pribadi yang baik dan tak pernah tergabung dalam kegiatan yang menyimpang. Vian memang lahir dari keluarga yang memang pecinta Persib Bandung, namun hanya Vian lah yang memang dikenal memiliki loyalitas yang tinggi terhadap klub yang menjuarai Indonesia Super League tahun 2014 itu. Menurut penuturan Ilham, kamar Vian pun penuh dengan atribut yang berbau Persib Bandung, mulai dari stiker, merchandise, dan banyak lainnya, hingga kini semua telah berubah menjadi pajangan untuk dikenang. Namun kini sosok yang periang itu telah pergi dan meninggalkan duka mendalam tak hanya bagi keluarga dekatnya, namun seluruh pecinta sepak bola tanah air. Tak ada yang menyangka Vian akan menjadi korban dari desak-desakan yang terjadi saat hendak masuk ke Stadion GBLA kala itu. Sebelumnya, Vian memang izin kepada keluarganya untuk menonton Persib Bandung bersama rekan-rekannya dari Viking Koordinator Wilayah Bogor. Kabar duka dari Bandung itu pun sampai ke keluarga Vian di Bogor sekira pukul 2 dini hari. Dua polisi tiba mengendarai mobil untuk memastikan keberadaan rumah seraya membawa berita duka tersebut. Keluarganya sempat tak menyangka jika Vian menjadi korban ulah berdesak-desakan semata. Kedatangan jenazah Vian diusung dengan menggunakan ambulans dari Bandung dan didampingi oleh pihak kepolisian dari Bandung.
Miris, itulah satu-satunya kalimat yang keluar dari mulut Ilham ketika mendengar kabar bahwa sepupunya harus menjadi korban kefanatikan dari sesama pecinta Persib Bandung. Ilham menyayangkan sikap egois yang ditunjukkan oleh para bobotoh yang kala itu ada di tempat kejadian. Menurutnya hal seperti itu tidak menunjukkan sifat solidaritas dari sesama bobotoh. Melalui Ilham, saat ini keluarga Fian sudah menerima kejadian tersebut, namun tetap mengikuti dan membantu semua proses yang dijalankan oleh pihak kepolisian. Mendiang Sofyan Yusuf sendiri telah dimakamkan di dekat kediamannya di Ciparigi, Bogor Utara pada Sabtu 18 Juni. Sofyan Yusuf merupakan satu di antara dua bobotoh yang meninggal dunia akibat insiden di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 17 Juni. Kala itu Persib Bandung menghadapi Persebaya dalam laga penyisihan Grup C, ajang Piala Presiden 2022. Kejadian yang menimpa Fian tak hanya mengejutkan pihak keluarga, namun juga kawan-kawannya di komunitas Viking Bogor. Saat ditemui di rumah duka pada Sabtu 18 Juni, Ardi, pengurus Viking Bogor, menceritakan sosok Fian kepada wartawan. Dari penuturan Ardi, Fian diketahui bekerja di sebuah minimarket di Bogor. Fian dikenalnya sebagai sosok yang rajin dan taat beribadah. Fian juga periang dan suka menghibur teman-temannya. Almarhum bergabung dengan Viking Bogor bagian TNT tahun 2018. Kala itu korban masih duduk di bangku SMA. Fian bisa dipastikan tak pernah absen saat Persib Bandung berlaga di Jawa Barat, baik di Stadion Siliwangi, Sijalak Harupat, dan Gelora Bandung Lautan Api. Sebelum hari nahas pada Jumat 17 Juni, Sofyan Yusuf berangkat dari Bogor bersama rombongan bobotoh wilayah Bogor menuju GBLA Bandung dengan rombongan berjumlah 59 orang. Tujuan mereka hanya satu, yakni menyaksikan klub kebanggaan Persib Bandung menghadapi Persebaya. Saat perjalanan menuju ke Bandung, Fian duduk termenung di dekat jendela. Ardi pun mengatakan Fian sedang tidak enak badan. Fian juga sempat mengaku masuk angin kepada Ardi saat perjalanan. Bahkan, Fian juga sempat muntah di rest area kilometer 57 Karawang. Kondisi Fian rupanya kurang fit karena bekerja lembur agar dapat mengajukan libur tepat sesuai jadwal laga Persib Bandung versus Persebaya di GBLA. Ardi sendiri kala itu pemegang tiket untuk anggotanya yang berjumlah 60 orang termasuk tiket untuk Fian. Sebelum kejadian naas tersebut, Sofyan Yusuf sempat mendatangi Ardi untuk menukar tiket menjadi tiket Tribun Utara. Ardi bersama rombongan Viking Bogor mendapatkan kabar duka tersebut ketika sudah dalam perjalanan pulang ke Jakarta. Kabar tersebut didapatkan dari pengurus pusat Viking yang berbasis di Bandung, Jawa Barat via panggilan suara. Viking Bogor melalui Ardi tentu menyayangkan hal ini dapat terjadi sekaligus menjadi peringatan keras bagi panitia penyelenggara maupun bobotoh Persib Bandung. Ia pun berharap sistem keamanan dapat diubah sehingga tak ada kejadian serupa yang terulang kembali. Isu Pilkada DKI Jakarta 2024 menyeruak dari pertemuan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan itu diketahui terjadi di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 18 Juni. Nama Gibran memang santer disebut-sebut akan melenggang ke Jakarta. Jika isu itu benar terjadi, maka Gibran tidak lain mengikuti jejak ayahnya, Presiden Jokowi, yang menapaki karir politik dari Solo ke Jakarta. Selain langkah yang sama, sosok promotor atau pendukung utama Jokowi dan Gibran pun sama, Prabowo Subianto. Soal potensi adanya kesepakatan soal Pilkada DKI dari pertemuan Gibran dan Prabowo diungkap pengamat politik Ujang Komarudin. Menurutnya, keduanya adalah tokoh politik. Secara konteks, memang saat ini sudah memasuki tahun politik menjelang pemilu serentak 2024. Pengamat dari Universitas Al-Azhar ini menilai langkah Gibran untuk mengisi posisi DKI 1 semakin terbuka lebar bila mendapat sokongan dari Gerindra. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kursi kedua partai ini di DPRD DKI, di mana PDIP memiliki 25 kursi dan Gerindra 19 kursi. Tak menutup kemungkinan jika datangnya Gibran ke Prabowo adalah untuk mencari tunggangan politik menuju Pilkada DKI 2024.
Hal ini juga didukung dengan kondisi politik saat ini di mana Gerindra dan PDIP berkoalisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kolaborasi antara Gerindra dan PDIP kolaborasi antara Gerindra dan PDIP di DKI pun pernah dijalin erat saat Pilkada pada 2012 silam. Saat itu koalisi ini mengusung Jokowi dan Ahok sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Pasangan ini pun pada akhirnya bisa memenangkan Pilkada DKI. Ujang Komarudin mengatakan pertemuan tersebut mengisyaratkan keduanya masih dalam koalisi politik. Sebagai informasi, Gibran menyambangi kediaman Prabowo di Hambalang pada Sabtu 18 Juni. Sementara itu, selama berada di kediaman Prabowo, Gibran sempat diajarkan cara berkuda. Kemudian ayah dari Jan Etes ini juga menikmati jamuan makan siang yang disediakan Prabowo. Sebelumnya diberitakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bukit Hambalang, Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 18 Juni. Gibran tiba di Hambalang sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Prabowo. Kemudian keduanya berjalan menuju arena kuda di Padepokan Garuda Yaksa. Gibran yang merupakan putra Presiden Jokowi ini tampak antusias karena diberi kesempatan untuk belajar berkuda bersama Prabowo. Prabowo pun terlihat senang karena dapat memberi arahan kepada Gibran tentang tata cara menaiki kuda. Usai berkuda, keduanya lantas menikmati hidangan dalam satu meja yang sudah disiapkan berupa bubur Manado, bacang, siomay, dan tak lupa kopi khas Hambalang. Gibran pun tampak menikmati hidangan yang disajikan oleh Menteri Pertahanan itu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.